Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KM, ketemu lagi. Belum lagi sih, ini kayaknya bakal jadi entah konten pertama atau kedua kita di YouTube KM7 SD Pasundan 3. Tapi kita mau perkenalan diri dulu deh. Dimulai dari aku. Halo, kenalin aku salah satu anggota dari KM7 SD Pasundan 3. Dan di sebelah kanan aku ada siapa nih? Saya dengan Ibu Intan Anugrah Pratiwi dari kelas 5A. Iya, sebagai guru di SD Pasundan 3 juga. Di sebelah kiri kita ada siapa nih? Halo, saya Anissa dari kelas 5B, kebetulan guru Pamong. Guru Pamong juga. Ini ada dua orang yang menopang kita di sini. Yang di kiri sebagai guru Pamong, yang di kanan juga sebagai wali kelas 5 yang selalu berkontribusi dan bekerja sama kita gitu. Dan di belakang sana, ayo coba bersuara dulu, ada teman-teman hebat kita, ada 4 orang. Ada Tika, ada Kori, ada Elza, dan ada Feby yang di belakang layar. Nanti kita tengok deh muka mereka di akhir acara. Oke. Nah, kali ini kita mau bikin podcast, tapi kita gimmick dulu deh sebentar. Kita mau bikin podcast tentang apa nih? Ayo kita go. Kita tunjukin. Ada? Ding ding. Kita mau bikin podcast soal manajemen kelas. Jadi nanti mungkin isi dari obrolan kita seputar manajemen kelas mungkin Ibu ya. Yang pasti bakal erat kaitannya mungkin sama pengalaman Ibu mungkin ya selama mengajar di sini. Oke. Kalau tadi kita udah perkenalan, mungkin sekarang kita ke tanya-tanya dulu aja nih. Kira-kira kalau Bu Anissa sama Bu Intan sendiri di Pasundan 3 udah berapa lama? Kebetulan saya sama Bu Intan sama-sama masuk udah 3 tahun ya Bu Intan. Oh, 3 tahun. Sama barengan. Oh, barengan. Dari 3 tahun di SD Pasundan 3. Oke, berarti di sekitar tahun 2021 atau 2020 akhiran gitu? 21 kayaknya, ya 21 tahun. Setelah COVID ya. Ya, COVID. tapi Bu Anis lebih senior dari saya. Oke. Lebih jam terbangnya lebih lama. Wow. Jam terbang. Oh, sebelum kesini udah sempat ngajar juga Bu di mana? Di SD Pasundan 1. Satu. Dari tahun 2008 kemudian pindah ke SD Pasundan 3. Kalau Bu Intan mah fresh graduate ya. Kakak berarti bukan ibu gitu ya. Angkatan berapa waktu lulus? 2018. Baru lulus. Terus kalau ngajar baru pertama kali di sini. Wah, jadi Sebelumnya first time ya. sebelumnya nggak langsung ngajar. Oke. Jadi pertama Apa dulu nyanyi dulu Bu? ya kalau baru lulus kan pengen itu ini ya, belum pengen ngajar dulu pas udah punya anak, terus ya baru mulai ngajar merintis di sini di SD Pasundan 3. Healing dulu ya. Betul. Oke, dari pengalaman dan jam terbang yang sangat luar biasa, Ibu 3 tahun juga kan ya Bu ya, dari Bu Anissa juga dari 2008. Itu berarti mungkin aku baru masuk SD ya. Kayaknya 2008 ya. Ya sepertinya gitu ya. Berarti udah enggak, nanti giliran kita gitu sama anak kali ya. Berarti pasti banyak banget pengalaman ngajar gitu sama anak-anak yang rupa-rupa gitu ya Bu ya. Mungkin di sini kita mau bahas 5 hal aja gitu dari kata kuncinya. Kita mau bahas soal yang pertama kedisiplinan siswa gitu. Terus yang keduanya soal perbedaan individual antar siswa, motivasi belajar, yang kita juga udah dewasa naik turun ya Bu ya si motivasi belajar ini. Terus yang keempatnya ada kesenjangan pembelajaran. Nah, nanti kita bahas apa. Terus yang kelima yang gak kalah penting soal gurunya, gimana tentang stres guru gitu ya. Aduh kayaknya ini apa stres susah gitu ya, jarang mungkin dibahas dan ya orang tuh
lebih banyak bahas dari sudut pandang siswanya aja gitu. Tapi ada kok orang-orang yang berjuang buat mengatasi guru-guru biar bisa lebih bahagia gitu meniti Ya, karirnya. betul. Gitu. Oke, mungkin dari yang pertama kali ya Bu ya, dari soal disiplin siswa gitu. Kan kadang Bu banyak nih kalau dari satu kelas mungkin isinya ada 40 orang gitu. Gak dipungkiri walaupun pemerintah pengennya ada di sekitar 25, 28 keadaan sekolah tidak semuanya sama, jadi akhirnya ya tetap ada gitu yang 40 ya. Terus dengan misalnya Bu ada permasalahan soal anak-anak tuh gak disiplin, misal dari ketidakhadirannya, entah bolos atau izin, atau kalau sakit ya kita anggap mereka berhalangan gitu ya, kita maklumi gitu. Gimana sih Bu soal ketidakdisiplinan siswa yang pernah Ibu rasakan gitu, apa di kelas atau di sekolah Ibu? Siapa dulu, Bu Intan? Aku. Boleh. Kalau untuk kedisiplinan sih kita nggak bisa maksa juga, itu dari tahun ke tahun itu pasti selalu ada ya, pasti selalu ada. Terus kita juga nggak bisa ngejudge anak, kamu tiap hari kenapa sih bandel nggak pernah sekolah, nggak gitu juga kan. Tanya dulu anaknya, kok bisa sih kamu kemarin nggak sekolah, kok bisa sih kamu kesiangan gitu, nggak jadi si anak ditanya dulu kenapa, alasannya kenapa gitu. Setelah kita tahu, mungkin harus dicarikan solusinya supaya anak bisa lebih disiplin waktu aja, soalnya kan pembelajaran itu waktunya sebentar mungkin ya. Kalau di sekolah cuma sebentar, cuma 6 jam. Nah, diusahakan mungkin ngobrol sama anaknya, atau kalau misalkan nggak ada solusi lain, kita ngobrol sama orang tuanya, kita home visit. Kenapa Bu, anak Ibu selalu terlambat sekolah atau nggak pernah sekolah? Tanya dulu seperti itu. Kalau kedisiplinan pasti selalu ada gitu, ada yang rajin, ada yang enggak pasti. Kalau mungkin dari segi tugas nih Bu Anis gimana? Mungkin ada siswa yang dia tuh sebenarnya mampu tapi jarang ngumpulin tugas, atau bahkan sekolahnya pun tadi yang kalau yang dari Bu Anissa sebutin ada yang jarang sekolah gitu-gitu. Kalau yang tadi ya, yang disiplin sendiri itu sampai saat ini anak-anak paling semangat buat sekolah itu nomor 1. Jam masuk mereka datang pasti sebelum jam masuk awal, tapi iya. pasti ada aja anak yang 1-2 orang yang telat. Ya alasannya masih bisa dimaklum karena kan kita sekolahnya siang, bisa dimaklum. Misalnya kenapa nak kesiangan, ya Bu maaf ketiduran. Ya Karena biasanya jam segitu jam siang, betul. lulusnya Karena biasanya sekolahnya, anak-anak gitu kan, ya. di SD yang lain pagi-pagi, di sini siang ya. Mungkin salah satu penyebabnya itu anak tidur siang. Iya. Kebablasan. Ya betul. Capek, Tapi kebablasan. selebihnya semangat pada sekolah, terus pada disiplin. Kalau dari segi masuk sekolah waktu. Ya, Kalau tugas Kalau kalau tugas malah gimana Bu Anis? Malah kan anak-anak kalau dikasih PR ya ada tapi selalu ada aja Bu, Ya, itu juga kalau misalkan dikasih tugas hari ini semangat, pas giliran dikasih tugas sebetulnya bukan tugas ya. Jadi kalau sekarang mah yang tidak selesai mengerjakan baru nanti di PR-kan, dilanjutkan di rumah. Nah, ketika anak lupa atau tidak mengerjakan, biasanya besoknya suka nggak sekolah gitu, suka ada aja. Tapi kalau yang anaknya semangat sekolah, Bu aku lupa, boleh nggak dikerjain di sekolah? Nggak, guru juga harus bisa memaklumi lagi gitu. Jadi jangan sampai anak udah nggak disiplin sama kita marahin Dijudge juga, lagi. dijudge juga, jangan sampai seperti itu. Jadi
apa ya, kita kasih kebebasan juga, tapi jangan sampai kebablasan aja gitu. Pintar-pintar gurunya aja gitu, bijak-bijak gurunya aja. Betul. Mungkin kalau misalnya dari ini kan permasalahan berarti Bu ya, ada ketidakdisiplinan. Kira-kira faktor utama gitu yang Ibu alami gitu, kenapa sih si anak ini tuh bisa nggak disiplin gitu? Ya mungkin kalau tadi soal telat atau telat mengerjakan tugas gitu, itu mungkin masih permasalahan umum yang enggak terlalu mesti gimana Masih gitu bisa ya. dimaklumi. Tapi nasnya tuh ada aja gitu Bu yang kayak bahkan anak itu gak sekolah sampai berminggu-minggu gitu. Terus kalau misalnya dia tuh datang tapi nggak berkontribusi di kelas, diem di pojok gitu, ngerjain tugas enggak, apapun enggak gitu. Kira-kira faktor utamanya tuh seringnya gitu Bu, datangnya dari mana? Kalau dilihat zaman sekarang, faktor utama ini Handphone. gadget. Oke. Itu pasti di setiap sekolah. Kalau kita lagi ngobrol sama guru-guru yang lain, faktor utamanya apa sih? Udah pasti gadget. Jadi mereka tuh lebih ada yang kesiangan karena tidurnya malam, karena terus games gitu kan, mabar. Mungkin untuk di zaman now mungkinnya yaitu gadget tadi menjadi salah satu faktor, bukan salah satu, memang jadi faktor utama kenapa si anak bisa tidak disiplin dalam segala hal, baik waktu, pembelajaran, atau apapun lah yang entah itu disuruh oleh orang tua atau sama gurunya, yaitu pengaruhnya sangat besar. Sekali. Kalau dari Bu Intan sendiri? Kalau dari Ibu sendiri, yang dilihat ya, salah satunya tidak nyaman. Biasanya ada 1 atau 2 orang yang masih ada yang suka dibully. Ya, pastinya selalu ada. Ya, kenapa anak itu nggak betul. disiplin atau salah satunya tidak mengerjakan tugas, tidak mau sekolah, itu karena tidak nyaman, rasa tidak nyaman di kelasnya sendiri. Ya, karena kalau anak gak nyaman kan kelihatan Jadi malas sekolah. ya kelihatan sama gurunya, apalagi tingkah lakunya ya beda gitu. Terus pas dicari lebih dalam, kenapa nggak pernah ngerjain tugas, terus kenapa jarang sekolah, kenapa masuknya telat terus, itu salah satunya karena tidak nyaman Bu ya. Pengalaman juga Ibu ada di kelas kayak gitu, 1 orang malah sampai sebulan gak masuk, terus sama Ibu didekatin, baru dia cerita karena nggak nyaman Bu, salah satunya itu. Banyak banget ya Bu ya, ternyata dari permasalahan soal ketidakdisiplinan ini tuh anak-anak masalahnya tuh banyak gitu. Yang akarnya tuh ternyata udah cuma 1, dari itu mungkin tadi dari gadget, yang kedua dari ketidaknyamanan. Wah, banyak nih PR guru ya Bu ya. Iya. Selalu ada aja. Ini Pasti dari ada. Pasti ada. Muncul 1, tumbuh 1000. lagi. Dari 1 siswa itu dan 1 siswa belum 1 kelas, beda-beda itu kan masalah, beda-beda karakter juga. Betul. Dan ini kayaknya nyambung sama bahasan terakhir kita nih nanti soal stres guru nih. Tapi sebelum ke situ masih soal siswa. Kalau sekarang kita mau bahas soal perbedaan individual gitu, mungkin dari cara gaya belajarnya, tingkat pemahamannya yang pasti itu beda-beda gitu ya Bu ya. Terus juga mungkin kebutuhan khusus siswa di kelas gitu. Gimana sih ngatasin itu semua biar kalau bisa dibilang tuh kelas itu bisa dibuat seinklusif mungkin gitu, biar bisa memenuhi kebutuhan semua siswanya gitu. Kira-kira gimana? Kalau dari Ibu sendiri gitu. Perbedaan individual dari cara belajar mereka mungkin ya, yang pastinya cara belajar itu datang dari rumahnya masing-masing, mungkin ya dari orang tua masing-masing. Ada memang tidak semua, ada orang tua yang biasa-biasa aja gitu, ketika anak pulang sekolah atau mau sekolah disuruh belajar mandiri
segala apapun mandiri, Iya. tidak pernah ada yang tidak pernah menanyakan ada PR nggak nak, gimana tadi di sekolah, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang orang tuanya perhatian, jadi setiap ada tugas dari guru pasti selalu dikerjakan. Itu perhatian dari orang tua mungkin yang utama ya untuk pembelajaran di sekolah. Kemudian ada juga orang tua yang over over perhatian atau over protektif Iya, mungkin ya. Jadi tidak hanya anak, bahkan guru juga ada yang di chat gitu ya, Bu gimana ini nanyain kenapa anak saya begini, kenapa anak saya begini, ada selalu ada itu. Jadi ya itu memang beda-beda lah. Nggak masalah. Berarti selain dari sekolah juga mungkin kalau dari Bu Anissa pengen ada kerjasama gitu ya sama Harusnya, orang tuanya soal makanya kan biaya belajar ini iya, gitu. harus ada memang kita selalu ada buku penghubung kalau itu sama orang tua, sampai mana pembelajaran anak di rumah biar sama dengan pembelajaran anak di sekolah. Mungkin karena Bu, kecintaan terhadap belajar tuh pasti ditumbuhkannya dulu tuh di sekolah gitu. Kalau misalnya di rumah Iya, di rumah karena memang sekolahnya pertama anak-anak tuh adalah di rumah itu sendiri gitu. Kalau sekolah yang rumahnya utama. aja udah enggak memperkenalkan gitu ya Bu ya tentang belajar yang serius dan lain-lain, mungkin di sekolahnya pun akan sama gitu. Kalau dari Bu Intan gimana nih? Kalau dari ibu sendiri ya betul yang tadi dibilang Bu Anis, pendidikan yang paling utama itu ada di rumah ya, terutama di kedua orang tuanya itu. Terus dari perbedaan individual siswa itu sendiri kan beda-beda ya, ada yang gaya belajarnya dari auditori atau dari suara. Iya. Ada yang baca Ya ada Ya. baca aja, terus ada dari kinestetik gerak aja. Jadi kalau dari perbedaan itu sangat beragam. Siswa itu banyak sekali gaya belajarnya. Lalu gimana gurunya nih bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan itu Dalam kayak satu gimana kelas, ya, gimana gitu. 40 dalam satu orang, kelas. 40 gaya belajar gitu ya Bu. 40 karakter. Ya pintar-pintarnya kita aja gitu. Memvariasikan Ya, pembelajaran gitu ya, harus Bu ya. dituntut untuk kreatif, inovatif, mungkin seperti itu. Guru tuh dituntutnya seperti itu. Kalau zaman sekarang kan beda ya zamannya sama dulu saya SD itu. Kalau belajar guru nerangin di depan terus aja gurunya di depan terus anaknya kan gampang Iya, jenuh. iya. Kalau sekarang kan udah Harus gitu ya, ya teknologi udah teknologi, canggih, ya. terus banyak macam-macam inovasi kreatif gitu dari YouTube, dari media sosial. Jadi bikin guru itu makin banyak juga variasi mengajar. variasi mengajar ke muridnya gitu. Ya, kalau misalnya anak udah kelihatan jenuh nih, bisa misalnya Ice dikasih breaking game, dulu, ya kan. ice breaking dulu. Iya. Atau misalnya ada yang kelihatan udah ngantuk, boleh misalnya dikasih waktu 5 menit, boleh cuci muka dulu kayak gitu. Jadi perbedaan individu siswa itu kan beda-beda. Ya guru itu harus bisa Memahami karakter Memahami tiap-tiap masing-masing. anak. Ya, Iya, itu. Berarti mungkin kalau misalnya aku buat kesimpulan tadi soal perbedaan individual ini, memang sekarang tuh guru sangat-sangat dituntut ya Bu untuk bisa, tadi kata Ibu betul, bisa kreatif, bisa inovatif, terus juga harus bisa mengikuti zaman. Kalau misalnya aku sendiri nih Bu sering banget dengar kalau mungkin maaf kalau guru-guru yang lebih senior gitu, mereka tuh rentan untuk bisa secepat itu gitu mengikuti zaman. Tapi menurut saya pribadi gitu ya Bu ya, emang
tidak bisa disamakan karena justru dari jam terbang mereka pun berbeda jauh. Mungkin mereka keahliannya lebih banyak di jam terbang mereka. Tapi tugas kita sebagai guru-guru muda lah yang bisa yang harusnya mendorong gitu para senior kita untuk bisa kembali berinovasi gitu. Sharing-sharing lagi lah kita demi mewujudkan pembelajaran yang bervariasi biar anak-anaknya juga bisa mendapatkan pembelajaran yang optimal gitu. Oke, tadi kalau misalnya bisa disimpulin gitu soal perbedaan individual, berarti memang guru ataupun siswa ataupun orang tua punya elemen masyarakat, elemen warga sekolah tuh harus bisa mungkin bisa berkreasi lagi, berinovasi lagi biar bisa menghasilkan pembelajaran bervariatif yang akhirnya tuh bisa memenuhi kebutuhan siswa-siswanya gitu. Oke, tadi soal perbedaan individual. Sekarang tadi mungkin kalau bahasannya kali ini bakal ada nyambung sama yang pertama soal motivasi belajar. Gimana sih Bu cara ngatasin siswa mungkin yang belajarnya tuh motivasinya kan berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya ngatasin siswa yang motivasinya rendah itu sama, kalau Ibu mungkin ngatasin siswa yang motivasinya justru tinggi gitu. Gimana nih kalau dari Bu sendiri yang motivasinya rendah gitu? Gimana? Kalau motivasi anak sendiri dalam belajar itu sangat-sangat antusias ingin belajar, tapi pasti ada aja kan anak yang motivasi belajarnya rendah, dikasih soal atau latihan atau LKPD apapun itu anaknya soal kemana jawab kemana gitu. Paling solusinya itu yang pertama dicari dulu latar belakang dia kenapa seperti itu ya. Yang kedua baru kita setelah dicari latar belakangnya baru kita kasih pendekatan ya. Kan anak itu ada yang segan sama gurunya ya. Kalau misalnya anak dideketin terus gurunya dekat nih, punya ikatan batin sama anaknya, pasti anaknya juga kan bisa terbuka gitu, nggak menutup diri untuk kenapa nggak mau belajar gitu. Paling itu yang dicari lebih dalam latar belakangnya. Biasanya kan kalau anak itu ada masalah, kalau nggak di rumah ya di sekolah, di rumah sama orang tuanya, di sekolah sama teman-temannya. Kalau motivasi belajarnya rendah ya itu yang paling di ikatan batin antara guru sama siswa didik. Kalau dari Bu Anis, ngatasin siswa yang justru ini anak motivasinya lebih tinggi nih dari teman-temannya. Kalau saya sih lebih ke pengen harus bekerja sama dengan orang tuanya di rumah mungkin ya. Karena guru kan nggak mungkin sendiri juga kan ya, untuk bisa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar tentunya harus ada kerjasama juga dengan orang tuanya di rumah. Jadi antara guru dengan orang tua bekerja sama, gimana nih caranya supaya si anak lebih lebih semangat lagi, lebih optimal lagi, lebih bisa mencerna lagi pelajaran yang sudah diberikan dengan baik. Gimana caranya, mungkin lebih ke bekerja sama dengan orang tua di rumah aja gitu. Bener banget ya Bu ya, kalau dari tadi mungkin motivasinya rendah, kita harus nyari tahu dulu latar belakangnya apa sih yang menyebabkan dia seperti itu gitu. Kalau dari Bu Ani sendiri soal ini anak justru motivasinya tinggi dari teman-temannya yang lain, dan memang guru pun mungkin bisa ya Bu ya kayak ngasih penghargaan atau mengarahkan dia kemana, yang justru misal guru tuh mengarahkan untuk anak itu misal ada yang berbakat di bidang nari atau nyanyi, guru lah yang mengarahkan, Bu kayaknya ini lebih baik kalau misalnya ikut ke sanggar atau apa. Dan pasti harus ada peran orang tua juga gitu ya Bu ya di dalamnya, biar si motivasi yang tinggi yang dimiliki anak ini tuh nggak sia-sia gitu jatuhnya. Oke, mungkin kita udah dulu soal mahasiswa, sekarang kita mau bahas soal guru itu sendiri.
Oke, kalau misalnya tadi di sekolah ini ya Bu ya, sekolahnya itu dari siang sampai sore gitu. Tapi mungkin ini tuh adalah curahan hati semua guru gitu ya, bukan yang ada di kanan kiri saya aja gitu, tapi mungkin bisa dibagikan nanti ke penonton gitu. Soal gimana sih Bu cara mengelola stres, atau ya kalau stres kayaknya agak ekstrim ya bahasanya, atau ya mengelola kesibukan gitu ya, mengelola kesibukan dari beban kerja guru gitu Bu, yang mungkin timbul dari tuntutan mengajar di kelas atau tuntutan administrasi gitu ya. Oke, gimana nih Bu, mungkin cara ngatasinnya? Untungnya kita guru SD ya Bu Intan. Jadi kalau untuk tingkat kesetresannya sendiri nggak terlalu itu, kita mengatasinya. Kalau saya sendiri kalau udah stres banget nih, bisa ngajak anak-anak sambil nyanyi gitu ya. Kalau sedang waktu istirahat, anak-anak bareng yuk jajan sama ibu, kalian mau jajan apa gitu misalkan. Jadi bareng-bareng ngobrol, mereka curhat, itu cukup untuk mengatasi stres di sekolah gitu kan. Cukup sih seperti itu. Atau mungkin dengan guru yang lain, kalau ada waktu kita selesai mengajar atau selesai administrasi, biasanya guru-guru ngajak kemana makan yuk kita bareng-bareng. Mungkin cukup mengobati stres itu sendiri. Itu seperti itu. Itu di sekolah ya Bu ya? Di sekolah. Kalau di rumah gimana nih Bu? Di rumah? Apa di rumah makin rumah Bu? Tapi di sekolah juga kan dibilangnya bukan stres ya, maksudnya Bukan stres ya. Ya pusing gitu. pusing gitu Iya. sama kelakuan anak. Oke, gimana tuh Bu? Ya khususnya di kelas ibu sendiri kan udah pada tahu ya, kelas A itu sangat luar biasa. Aktifnya. Anak-anaknya sangat hiperaktif, lalu perempuan, laki-laki semuanya pada antusias sekali ya, terutama kalau misalnya ditinggal sebentar ke air atau sholat, Udah nggak ada udah, itu, Mas. udah pada kabur anak-anaknya. Ya mungkin salah satu mengatasi kepusingan. Kesalahan. Dikunci pintu Gimana kelasnya. tuh Bu Intan? Kalau Biasanya ibu sendiri yang pertama itu bikin kesepakatan kelas dulu. pasti Ya, itu ya, pasti itu udah dari awal pembelajaran. Ya, dari kita awal sudah- pembelajaran, tapi khusus kelas 5A itu setiap hari dibacakan kesepakatan kelasnya. Yang kedua, kan kalau ibu sendiri nih ya pengalaman, kalau nada bicaranya udah tinggi kan berarti anak-anak udah tahu. ya harus tahu gitu. Kalau misalnya gurunya nada bicaranya Udah rendah tinggi. berarti biasa aja, tapi kalau udah meninggi berarti dia harus tahu anak-anaknya gitu. Berarti Jadi gurunya lagi marah nih. ya gitu. ibunya bukan marah Bu, jadi ngasih kode gitu, gak boleh ribut Iya, gitu ya, kalau kalian terutama ributnya udah iya udah sampai Di ambang tatal batas. apa Iya. gitu ya. Kalau ibu sendiri ya paling dari nada bicaranya ditinggikan supaya anak-anaknya tertib, lalu dikasih kayak misalnya contoh, Kevin, kenapa kamu keluar bangku aja atau berisik aja? Mungkin dikasih kayak bukan hukuman ya, maksudnya nanti pulangnya piket gitu. Oh, oke. Ya, Nurut jadi Bu, ya nurut nurut itu pasti selalu nurut. Udah gak mau piket, Ya, nggak mau katanya ya piket. udah aku nurut aja. Ya bukan hukuman tapi dikasih kayak Ya teguran aja. ya gitu teguran tapi yang bikin dianya Jerah. gitu. Oke. Gak ada yang nyebutin ini di rumahnya gitu Bu, atau kayaknya dari senyumnya emang disuruh di rumah yang lebih ini Bu, Apa ya? nonton gitu Bu, atau ini Kalau- ada yang habis nonton konser bukan? Kemana? Mengatasi stres mungkin kalau liburan biasanya
paling enak healing kali ya. Nah itu healing pengobatan jiwa ya. Pengobatan jiwa. Bener ya, itu healing pengobatan jiwa. Healing Palembang. Iya, piknik beda lagi gitu Oh, beda kan. Beda lagi. lagi itu piknik. Oke. Kalau Healing healing apa? lebih ke pengobatan jiwa gitu ya, mengobati seperti Penyembuhan diri. Iya, kalau piknik beda lagi gitu. Mungkin cara mengatasinya ya, apalagi sih guru paling healing gitu di sela-sela Healing gitu, oke. di sela-sela pembelajaran. Apalagi kan di SD Pasundan 3 ini liburnya cuma 1 hari, Sabtu doang. Hari Minggu Minggu aja. doang gitu. Sabtu masuk kan. Jadi ya itu healing lah gitu cara. Healing lah di satu atau hari itu. atau kalau misalkan budgetnya lagi menipis nih, drakoran. Drakoran. Nyanyi, Ibu, nyanyi. Gitu. Nyanyi pasti gitu, nyanyi itu. Karaokean. seperti itu, iya. Karaokean di kamar mandi. Itu pasti tiap hari kayaknya kita ke WC pasti karaokean. Sama nih Bu Intan juga gitu. Sama, nggak beda jauh. Paling kalau ibu lebih ke Dia lebih sering healing ke alam, dia Ya, kan nyari nyari stresnya. Oke. nyari yang ijo-ijo. Nah, Biar 20.000. mata itu 20.000. segar 20.000 ya. hijau. ke alam. Iya, Healing ke healing lah. alam, jalan-jalan. Yang pastinya healing ya, Bu Intan. Iya. cara Ini gue kemana mengatasi. we gitu. Dan nyari makan ya terutama. Kalau di Bandung kan banyak kulinerannya ya. Orang Banyak luar yang ke Bandung jajan. masa orang Bandung nggak jalan-jalan di Bandung ya Bu? Oke, terakhir deh Bu buat closing statement, bukan closing statement ini. Mungkin Ibu, Bu Intan sama Bu Anissa bisa nyebutin bareng. Kira-kira yang paling bikin pusing guru, apakah soal ngajar atau administrasi? Oke? Administrasi. Tunggu dulu, oke? Kita tahan, kita sebutin bareng-bareng ya Bu ya. Ya. 1, 2, 3. Administrasi. Apa lah ini, semoga yang menonton bisa mencari tahu nih kenapa sih si administrasi ini tuh ternyata lebih ribet dari pengajar yang justru tiap hari mengajarnya. Ini administrasi, ada apa dengan administrasi ya? Semoga ada rekan-rekan lain mungkin yang bisa menjawab dan mengatasinya. Semoga guru-guru di samping aku juga ini bisa unlimited deh uangnya biar bisa healing Amin. terus gitu, biar kalau administrasinya ribet tinggal healing lah gitu. Oke, mungkin itu aja ya Bu ya untuk bahasan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa diambil dari obrolan kita sekarang. Oke, sebelum kita akhiri, aku mau ngundang semua teman-teman aku buat maju ke depan. Ayo sini, Hori, Elza, Tika, Feby, kita dadah-dadah dulu. Boleh ke belakang. Nah, ini adalah teman-teman kita yang ada di belakang layar tadi. Terima kasih banyak. Oke, kita closing dulu. Apa tuh kalau slogan kampus mengajar? Belajar sambil berdampak. Oke. Kampus mengajar. Oh, kampus mengajar belajar. Oke, kampus mengajar 7 belajar sambil berdampak, ini aja kali ya. Ya. Sudah aman kok giginya. Iya, aman. Oke,